Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pemilih Trenggalek, jumpa kembali di Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Nah, hari ini sengaja kita datang ke kantor KPU Republik Indonesia untuk bincang-bincang dengan salah satu komisioner yang membidangi masalah data dan informasi tentunya. Dan saya ditemani oleh Komandan Data dan Informasi dari KPU Provinsi Jawa Timur yang juga turut hadir dalam rombongan kami datang ke Jakarta kali ini. Ikuti saya di perbincangan bersama dengan Pak Firyan Aziz. Jirolu, ayo tutup penelawang, njo wis wayahe ngobrol pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk seluruh sedulur masyarakat pemilih Trenggalek. Hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kami dari KPU Kabupaten Trenggalek berkesempatan untuk hadir di kantor KPU Republik Indonesia. Dan saat ini sebagaimana yang sedulur pemilih saksikan, bahwa kami sedang berada di ruang Komandan Data dan Informasi KPU Republik Indonesia. Ada Komandan Firyan Aziz dan didampingi oleh Komandan dari Data Provinsi Jawa Timur, Ibu Nurul Amalia. Nah, sedulur pemilih, hari ini kita akan ngobrol khusus berkaitan dengan daftar pemilih untuk pemilu ataupun pemilihan. Nah, sebagai informasi, alhamdulillah KPU Kabupaten Trenggalek kemarin kita dianugerahi reward dari KPU Provinsi Jawa Timur bahwa kita mendapatkan predikat data pemilih terbaik peringkat pertama. Tentu hal ini bukan sesuatu yang instan, yang sederhana yang kita dapatkan. Ada hal-hal yang banyak yang telah kita upayakan bersama dengan kerjasama baik dari semua pihak, baik dari dinas instansi ataupun dari swasta yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan ini bukti bahwa KPU Provinsi Jawa Timur juga tidak menutup mata terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Trenggalek ataupun di KPU Kabupaten Kota yang lain. Nah, kebetulan ini momentum yang luar biasa. Di kanan kami ini adalah masternya data yang telah malang melintang membidangi data baik dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Nah, sebagaimana yang saat ini mungkin kita telah dengar bersama, bahwa untuk pemilu dan pemilihan tepatnya di tahun 2024 ini akan diselenggarakan secara serentak. Nah, bagaimana pola terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih? Nah, saat ini waktu yang sangat tepat untuk kita obrolin karena di kanan dan kiri saya sudah bergabung orang-orang yang luar biasa yang memberikan kebijakan terkait dengan pemutakhiran data pemilih yang selama ini dikerjakan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten. Kayaknya sudah terdesak ya. Ini catur data pemilih. Oke, gitu ya. Catur data pemilih. Ya, gimana Mas? Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan 2020 kemarin, mungkin Komandan punya catatan-catatan kritis terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Mungkin bisa di-share dengan kita untuk evaluasi kami lah. Ya. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada KPU Trenggalek dan seluruh KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang sukses melaksanakan pemilihan serentak 2020. Salah satu indikator yang mudah untuk kita jadikan rujukan terkait dengan kualitas data pemilih kemarin ketika kebijakan Kementerian Kesehatan menggunakan data pemilih kita sebagai dasar vaksinasi nasional karena dianggap datanya lebih faktual, lebih valid sehingga dijadikan dasar untuk hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan kelangsungan hidup ini memang benar-benar hidup atau tidak hidup karena kita sedang di masa pandemi. Hal tersebut terjadi karena kerja keras rekan-rekan yang luar biasa di seluruh daerah termasuk di Kabupaten Trenggalek dalam penyusunan daftar pemilih. Dan sebagai catatan, penyusunan daftar pemilih kita kemarin itu di masa pandemi. Bulan Juli sampai bulan Agustus saya itu susah tidur karena memikirkan nasib
teman-teman di bawah sampai tingkat PPDP yang sedang bekerja door to door. Mulai dari awal Juli, kan tentunya ada bimtek, ada yang luring, ada yang daring, sampai dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Sehingga keberhasilan ini sesungguhnya berkat dukungan semua pihak, termasuklah warga masyarakat yang menjadi petugas di lapangan, RT RW yang berkenan dihubungi, Dukcapil Kabupaten, Kota, pengawas pemilihan, partai politik yang sama-sama terlibat. Dan hal tersebut menjadi menarik. Salah satu daerah yang saya dapat informasi proses penyelenggaraan penyusunan daftar pemilihnya bagus sekali adalah Kabupaten Trenggalek. Saya yakin tentu teman-teman berusaha sebaik mungkin, namun tidak mungkin bisa efektif tanpa dukungan banyak pihak, khususnya dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, pemerintah daerah. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dukungan dari Pemda Kabupaten Trenggalek yang memberikan perhatian dan kebijakan-kebijakan yang memudahkan sekaligus juga membantu penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih motivasi yang disampaikan kepada kami dan masyarakat Trenggalek, khususnya Komandan. Dan tentu kalau mungkin saya bisa garis bawahi dengan tinta tebal bahwa kualitas daftar pemilih di kabupaten kami ini bukan hanya atas kerja KPU sebagai penyelenggara, tetapi bagian bentuk dari koordinasi yang bagus dari semua pihak sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Firyan. Demikian, Mas. Saya ke Bu Nurul selaku Komandan Jatim ini. Kok apa yang menjadi pertimbangan Provinsi Jawa Timur untuk kemudian mengatakan Trenggalek sebagai datanya berkualitas ini? Tentu bukan tanpa alasan. Kalau menurut Bu Nurul sendiri apa sih? Pertama, keputusan itu bukan karena saya pribadi, tapi juga karena pertimbangan tim. Tim itu juga termasuk operator dan kasibak, tidak untuk memutuskan daerah mana yang diputuskan menjadi terpilih datanya paling bagus. Selain pertimbangan tim, juga hasil yang dikerjakan, kemudian juga inovasi-inovasi yang dilakukan, kemudian juga laporan dan semangat yang digelontorkan oleh teman-teman di daerah sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk terpacu menjadi lebih baik. Itu salah satu beberapa hal yang kami pertimbangkan untuk kenapa Trenggalek kami pilih. Gitu. Jadi kalau akurasi data sangat relatif, tetapi dilihat dari prosentase dan kemudian juga semangat aplikasi yang dipakai, kemudian inovasi-inovasinya, kemudian dukungan teman-teman operator, itu saya melihat Trenggalek punya potensi untuk lebih baik menjadi contoh dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Nurul. Nah, ke depan tentu terkait dengan langkah-langkah yang harus kami lakukan terkait dengan bagaimana menjaga kualitas data itu menjadi baik, karena untuk menyongsong baik pemilu atau pemilihan berikutnya mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan kepada kita. Ya, ke depan KPU sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 harus bekerja dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pendekatan pemutakhiran berkelanjutan, yang secara ringkas dapat disampaikan pada setiap pemilu dan pemilihan, khususnya pemilu, isu daftar pemilih ini selalu ada, menjadi dimaklumi karena memang yang ditangani ini pada akhirnya akan diuji di lapangan. Misalnya kemarin pemilu 2019 ada 100 juta pemilih. 100 juta itu kan bukan hanya di data saja, tapi datanya dikonfirmasi di lapangan ketika mereka datang ke TPS. Ada yang ternyata tidak datang. Loh, kenapa tidak datang? Oh, ternyata sudah meninggal. Ada yang tidak datang. Kenapa? Oh, rupanya sudah pindah domisili. Ada yang tidak datang. Kenapa? Oh, rupanya sedang sakit sehingga harus difasilitasi. Kemudian ada juga yang sudah datang dengan beragam bentuk teknis di lapangan. Ketika pemilihan sudah selesai, kerap kali ada dugaan-dugaan
bahwa tata kelolanya dianggap bermasalah dan itu diuji. Alhamdulillah sebagian besar dugaan-dugaan itu tidak terbukti. Sangat kecil sekali. Misalnya kita lihat sekarang di MK. Dari 309 kabupaten kota yang menyebut data pemilih masih ada masalah dan itu perlu menjadi atensi kami, secara formil satu daerah di salah satu kabupaten di Papua, selebihnya tidak. Itu menunjukkan kecurigaan tinggi. Kecurigaan yang tinggi karena praktek masa lalu manipulatif. Kecurigaan yang tinggi, ada juga potensi pihak-pihak tertentu melakukan manipulasi. Jadi ada dua residu dari penyusunan daftar pemilih sebelumnya, dan ini berlangsung sejak sebelumnya. Pertama kecurigaan, yang kedua potensi manipulasi. Dua hal ini perlu dimitigasi sejak dini. Salah satu caranya adalah dengan pendekatan berkelanjutan. Hasil studi yang kecil-kecilan yang saya lakukan membandingkan dengan banyak negara, mencari informasi, pendekatan continuous list ini atau pemungutan berkelanjutan dianut oleh sebagian besar negara demokrasi. Di 5 kawasan, 4 kawasan itu sebagian besar sudah menggunakan pendekatan continuous list. Kecuali Middle East, masih banyak yang menggunakan periodic list. Itu maknanya, peralihan pendekatan dari periodic list menjadi continuous list atau dari pendekatan periodic list itu maksudnya seperti praktek yang lalu. Daftar pemilih disusun hanya untuk kepentingan pemilu, setelah itu sudah. Nah, sekarang berkelanjutan. Kemanfaatan dari pendekatan berkelanjutan ini, saya cek ke beberapa negara yang sudah beralih, itu 2 diantaranya memang karena itu, meminimalisir kecurigaan, meminimalisir potensi manipulasi. Mengapa bisa terminimalisir? Kalau secara berkelanjutan sudah dilakukan, maka orang akses informasi itu bisa diketahui sejak awal. Dan ini harus dicicil. Kecurigaan ini harus dikurangi dengan konfirmasi secara berkelanjutan. Misalnya, setiap bulan ini sudah mulai rapat. Nanti kan bertahap akan turun ke bawah. Oh iya, kemarin di tingkat kabupaten kita ada rapat loh. Rapat apa? Tentang daftar pemilih. Loh, ngapain? Kan ini bukan tahun pemilu. Pasti kan di bawah seperti itu. Karena terbiasa rapat terkait dengan daftar pemilih pada saat tahapan. Loh, ternyata sekarang berkelanjutan supaya orang tidak curiga. Kan orang rata-rata tahu tentang data dirinya itu menjelang pemilihan. Kalau sebelum pemilihan, ya datanya belum disusun, kan begitu. Ini bahasa sederhana di masyarakat. Kalau sudah disusun, secara berkelanjutan orang sudah tahu, oh saya ini di TPS ini loh, nantinya akan memilih TPS ini dari jauh hari. Untuk melakukan ini perlu dukungan sejumlah pihak. KPU RI sudah mengambil kebijakan. Pada saat tahun 2020, 309 daerah melakukan pemilihan serentak 2020. Bagi yang tidak, KPU dorong untuk melakukan pemutakhiran berkelanjutan dan menetapkan 5 daerah menjadi pilot project. Dari 5 daerah itu, menjadi penting kemudian kekuatan dari KPU bekerja itu pada gilirannya tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah daerah. Salah satu daerah yang baik, saya izin tidak menyebut nama daerahnya, itu dukungannya bahkan sampai jajaran RT RW itu memberikan updating data pemilih secara berkala kepada KPU. Dan mengapa butuh dukungan dari Pemda? Pertama karena dana kita minim. Yang kedua, pemerintah di daerah perlu juga terlibat secara langsung karena ini menyangkut kelangsungan penduduk di daerahnya. Dan yang ketiga, kalau sudah terkelola sejak dini, mudah-mudahan datanya semakin baik. Isu-isu yang selama ini bermunculan tentang wah kayaknya datanya kita ini nggak jelas, masih ada yang meninggal. Nah, dengan pendekatan berkelanjutan diharapkan sudah semakin jauh berkurang. Muaranya 2024 ketika nanti pemilu nasional, 2 pemilu serentak, mudah-mudahan tidak ada masalah berarti berikut. Amin. Ini harapan kita bersama tentu. Kemarin saya sempat menyaksikan mungkin hasil kajian dari Mas Krian dengan teman-teman lembaga yang lain ya dari beberapa negara kemarin. Itu ada yang agak unik menurut kami yang mungkin akan sangat indah ketika itu bisa diterapkan di Indonesia, terkait bagaimana membuat sebuah kartu pemilih di mana ada foto dari pemilih itu di dalamnya. Kira-kira potensi untuk bisa ke sana ada enggak, Mas, dalam perencanaan KPU RI ke depan? Praktek kartu pemilih dengan foto
itu kita belum lakukan. Yang sudah dilakukan praktek kartu pemilih tidak dengan foto pada pemilu 2004. Namun kemudian kebijakan tersebut berakhir di pemilu 2009, tidak lagi digunakan karena satu dan lain hal. Menjadi penting untuk ditimbang dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan berkembang, bisa pula kartu pemilih itu dibuat secara digital. Jadi kartu pemilihnya tidak lagi print out kayak sekarang taruh di dompet. Zaman ini kan sudah semakin maju ya. Teman-teman kalau dari bandara atau ke bandara itu perlu mekanisme konfirmasi data, rekam atau pengecekan kesehatan dengan e-hack. Nah, dengan e-hack itu caranya menunjukkan nanti di scan barcode. Nah, bisa pula ke depan dengan praktek yang sedang berjalan ini, kartu pemilihnya berbasis QR code, dan nanti pada saat pemilihan 2024 setiap KPPS punya aplikasi di masing-masing handphonenya yang dibuat oleh KPRI. Setiap pemilih yang datang cukup konfirmasi terkait dengan QR code. Baik nanti surat pemberitahuannya tetap dilakukan, atau bisa pula menunjukkan hal tersebut, surat pemberitahuannya dimungkinkan pula disampaikan secara elektronik, secara digital. Memungkinkan, bisa menjadi lebih efisien, terserah pemilih. Kalau misalnya ke depan ya, ini kan semakin simpel kekuatannya di QR code. Bisa saja kita kasih file bagi sebagian besar pemilih, yang kemudian bagi yang belum bisa secara digital, bisa kemudian ngeprint bawah dua-duanya, nanti mekanisme konfirmasinya lewat scanning barcode. Memungkinkan itu ke depan. Kan sekarang tahun 2021 sudah sedemikian canggih. 2024 jauh lebih canggih lagi. Bahkan bisa jadi ada teknologi baru. Tapi sementara ini salah satu pendekatan manajerial perubahan untuk tata kelola pemilu itu salah satu syaratnya adalah apapun yang dilakukan itu masyarakat sudah relatif memiliki pengalaman di lapangan. Jadi kalau misalnya kemarin ya kita paksa pakai kartu pemilih digital, nah itu masyarakat saya yakin belum banyak, karena perubahan itu kan perlu waktu. Terlebih lagi event kita ini event kolosal, bukan event perwakilan, tapi secara langsung 100 juta orang, 70-an, 75%, berarti 75 juta kemarin datang ke TPS. Nah, bagaimana 75 juta orang itu ngerti tentang QR code? Biasanya kan yang ngerti sementara ini sebagian besar itu ibu-ibu yang punya aplikasi belanja online. Kalau udah pusing, Pak Nurul ini kalau sudah pusing udah terpemilih, lihatlah dulu deh di aplikasi belanja gitu ya. Sangkanya dijemput sama ojek, rupanya ojek nganterin barang. Sampai tanaman online juga. Tanaman online, iya. Ini kita penasaran ini, nunggu mungkin karena ini harus sangat bertahap ya terkait dengan bagaimana merubah pola tata kelola termasuk pemutahiran data berbasis full IT digitalisasi dengan lambat laun nanti kita akan paperless ya di 2024. Mungkin ini masih harapan kita sudah mulai ada ke arah digitalisasi murni, tapi sekali lagi kita sangat memahami bahwa ini butuh proses yang sangat panjang pemirsa. Tidak mungkin ini dengan jumlah penduduk pemilih di Indonesia, di negara kita yang luar biasa besar dibanding dengan mungkin negara-negara yang lain, untuk bisa merubah dari yang selama ini kita lakukan berbasis manual menjadi digital murni, ini sesuatu yang mungkin butuh waktu yang perlu agak panjang. Saya tambahkan Mas, butuh waktu, tapi yang memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat harus kita lakukan. Siap. Dan salah satu peluangnya adalah pemutahiran berkelanjutan secara digital. Nah, kami berusaha tahun ini bila Tuhan memudahkan langkah ini, Amin, ada aplikasi mobile untuk pemutahiran berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan nanti secara bertahap di tahun ini di tingkat kabupaten kota dulu, kecuali bagi daerah yang ditetapkan menjadi pilot project seperti kota yang tadi saya sampaikan sudah sampai tingkat RT RW itu ada perlakuan yang berbeda. Tapi perubahan itu kan terstruktur, mesti bertahap. Dan ini mungkin langkah yang saya tertarik dengan yang disampaikan Mas Firya. Ada beberapa daerah yang sampai kepada RT tadi itu, kita berharap ada kesempatan kami untuk bisa ngangsu kawroh atau Sebaiknya dengan ini jajaran dari pemerintah daerah, karena
tidak bisa dipungkiri, dukung kerja KPU ini memang tidak bisa sendirian. Jadi kalau pemerintah daerahnya juga bisa ikut, terlibat, sama-sama melihat bagaimana praktek di tempat tersebut, sehingga paling tidak bisa dapat gambaran, oh di tempat yang menjadi pilot project demikian, kita mau bagaimana. Itu silahkan. Pemirsa, apa yang sudah disampaikan baik oleh Komandan RI ataupun Komandan Jawa Timur berkaitan dengan data khususnya di Kabupaten Trenggalek, sekali lagi ini menjadi pelucut semangat untuk kita semua, untuk kami sebagai penyelenggara. Tentu bukan untuk bahan kami merasa jumawa ketika dibandingkan dengan KPU kabupaten kota yang lain, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah tambahan motivasi kepada kami untuk bisa bekerja lebih maksimal. Tentu ini juga dengan dukungan semua pihak, pemerintah Kabupaten Trenggalek, terutama yang kami harapkan dukungan support fullnya melalui Dinas Dukcapil dan juga dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan pemutakhiran data berkelanjutan untuk menghasilkan data pemilih berkualitas. Tak lupa, rasa terima kasih kami sampaikan kepada jajaran kami kemarin di Badan Ad Hoc, PPK, PPS, KPPS, PPDP yang telah sangat maksimal membantu kami dalam mewujudkan daftar pemilih berkualitas. Ke depan, tunggu kehadiran KPU Kabupaten Trenggalek ke wilayah Anda untuk melakukan proses daftar pemilih berkelanjutan untuk menghasilkan data yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mas Firyan, Bu Nurul atas ngobrol kita pagi ini. Monggo dilanjutkan caturnya. Ini saya harus membela memihak salah satu ini, kan tidak mungkin dua-duanya ikut. Oh enggak, KPU itu harus independen. Oh gitu ya? Iya. Jadi sampean jadi wasit. Oh saya jadi wasitnya. Saya jadi korbuser, Iwan Kipas, dan mediator. Ini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.